Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan memaparkan materi tentang Askomikota. Sebelumnya, kalian sudah tahu apa sih itu Askomikota? Untuk mengenal lebih jauh kembali Askomikota, Tonton dan simak baik-baik video kami. Sebelum lanjut ke videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raihan Zidnafan. Saya Widya Astuti. saya Siti Siva. Nama saya Revi Alfiani. Apa sih Askomikota itu? Askomikota adalah kelompok fungi yang hifanya bersekat, sehingga di tiap sel hifanya berintis satu. Salah satu keunikan dari kelompok ini adalah terdapat alat pembentuk spora yang disebut askus. Kelompok ini dapat berkembang biak baik secara aseksual dengan membentuk askospora maupun aseksual dengan membentuk konidia. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri Askomikota. Ciri-ciri Askomikota memiliki ciri utama yaitu menghasilkan askospora. Sebagai hasil reproduksi seksual, askospora dihasilkan oleh alat reproduksi seksual yaitu askus. Askus memiliki bentuk struktur seperti kantong. Askomikota ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak. Askomikota multiseluler memiliki hifa yang bersekat. Pada beberapa jenis Askomikota, hifa bercabang-cabang membentuk miselium dan disusun kompak menjadi tubuh buah makroskopis yang disebut askoskap dan askoskarpus. Bentuk askoskap bervariasi antara lain berbentuk botol, bola, mangkok, dan lainnya. Pada askoskap, terdapat banyak askus yang di dalamnya terdapat askospora. Cara hidup Askomikota. Askomikota hidup sebagai pengurai bahan organik, khususnya dari tumbuhan atau sisa-sisa dari organisme yang ada di dalam tanah maupun di laut. Askomikota bersel satu atau ragi hidup di bahan yang mengandung gula atau karbohidrat, seperti singkong yang menghasilkan tapai atau sari anggur yang digunakan untuk membuat minuman anggur merah. Sementara itu, sebagian jenis lainnya ada yang hidup sebagai parasit di organisme lain. Jamur morel atau Morsella esculenta hidup dengan bersimbiosis mutualisme kepada tumbuhan dengan membentuk mikoriza. Askomikota dapat melindungi tumbuhan dari serangan hama serangga dengan cara mengeluarkan racun bagi Askomikota yang hidup di permukaan sel mesofil daun. Terdapat sekitar 30 spesies atau separuh dari jumlah spesies Askomikota yang ada ditemukan hidup bersimbiosis dengan ganggang dan membentuk lichen, biasa disebut lumut kerak. Daur hidup atau cara reproduksi pada Askomikota. Jadi dalam daur hidupnya, Askomikota uniseluler maupun multiseluler itu dapat bereproduksi secara aseksual atau vegetatif atau secara kawin, dan seksual atau secara generatif atau tidak kawin. Yang pertama yaitu reproduksi aseksual pada Askomikota. Jadi pada Askomikota uniseluler itu bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan sel atau pelepasan tunas dari sel induk. Tunas yang terlepas akan menjadi sel jamur baru. Namun, jika tidak terlepas, sel tunas akan membentuk rantai pseudohifa atau hifa semu. Nah, kalau pada Askomikota multiseluler, bereproduksi secara aseksual dengan dua cara, yaitu fragmentasi hifa dan pembentukan spora aseksual konidiospora. Hifa dewasa yang terputus akan tumbuh menjadi hifa jamur baru. Hifa haploid yang sudah dewasa itu akan menghasilkan konidiofor atau tangkai konidia. Pada ujung konidiofor akan terbentuk spora yang diterbangkan angin yang disebut konidia. Nah, konidia ini memiliki jumlah kromosom yang haploid. Konidia pada jamur Askomikota berwarna-warni. Ada yang berwarna orange, hitam, biru, atau kecoklatan. Tergantung dari kondisi lingkungan, jika kondisi lingkungan menguntungkan, konidia akan berkecambah menjadi hifa yang haploid. Hifa akan bercabang-cabang membentuk miselium yang haploid. Selanjutnya yaitu reproduksi seksual pada Askomikota. Sebelumnya saya telah menyebutkan bahwa Askomikota uniseluler maupun multiseluler itu dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual kan?
Nah, di sini kita akan membahas tentang reproduksi seksual pada Ascomycota. Yang pertama yaitu Ascomycota uniseluler. Jadi, pada Ascomycota uniseluler itu reproduksi seksualnya diawali dengan konjugasi atau penyatuan dua sel haploid yang berbeda jenis. Dari hasil penyatuannya tersebutlah akan menghasilkan zigot yang diploid. Diploid di sini yang dimaksud adalah sebutan untuk sel yang memiliki sel dengan dua set genom. Oke, lanjut. Zigot akan tumbuh membesar menjadi askus yang diploid. Inti atau nukleus dari diploid ini di dalam askus itu akan membelah secara meiosis, atau prosesnya terjadi dalam dua tahapan pembelahan. Di sekitar 4 inti tersebutlah akan terbentuk dinding sel, sehingga terbentuk 4 askospora yang haploid di dalam askus. Nah, jika askusnya ini sudah matang atau sudah masak, askusnya akan pecah mengeluarkan askospora. Nah, kemudian askospora ini akan tumbuh menjadi sel jamur baru yang haploid. Sekarang kita akan membahas tentang reproduksi seksual pada Ascomycota multiseluler. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana reproduksi seksual pada Ascomycota uniseluler. Nah, jadi reproduksi seksual pada Ascomycota multiseluler ini diawali dengan HIV positif dan HIV negatif yang masing-masing kromosom haploid itu berdekatan. Kemudian HIV positifnya akan membentuk ascogonium. Nah, ascogonium ini adalah alat reproduksi betina. Sedangkan HIV negatifnya akan membentuk antheridium atau disebut juga dengan alat reproduksi jantan. Ascogonium akan membentuk saluran menuju antheridium. Saluran ini disebut juga dengan trikogin. Melalui trikogin, terjadilah proses plasmogami atau peluburan sitoplasma. Ascogonium akan menerima nukleus haploid dari antheridium, sehingga ascogonium memiliki kumpulan inti dari keduanya, atau disebut dikariotik. Ascogonium tumbuh menjadi hifa dikariotik yang bercabang-cabang dan akan tergabung dalam ascocarp. Jadi ascocarp ini adalah tubuh buah. Ujung-ujung hifa pada ascocarp akan membentuk askus dikariotik. Nah, di dalam askusnya terjadilah kariogami atau disebut peleburan inti, sehingga terbentuk inti yang diploid. Inti diploid tersebut di dalam askus itu akan membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 nukleus yang haploid. Masing-masing dari nukleus haploid ini itu akan membelah secara mitosis, sehingga di dalam askus terdapatlah 8 nukleus. Selanjutnya di sekitar nukleus terbentuklah dinding sel dan terbentuk askospora yang haploid. Jika askusnya telah matang atau sudah masak, askospora ini akan tersebar secara serentak. Hal ini terjadi karena jika satu askus pecah, ya pasti akan berakibat pada pecahnya askus lain. Askospora yang jatuh di tempat yang cocok akan berkecambah menjadi hifa baru yang haploid. Hifa haploid akan tumbuh bercabang-cabang membentuk miselium yang haploid. Peranan jamur yang menguntungkan. Yang pertama, manfaat. Sumber bahan makanan. Jenis atau nama jamur, Sarcos hiphaconia. Tempat hidup, batang kayu mati. Fungsi jamur sebagai obat. Yang kedua, Letinula edodes atau jamur sitek. Tempat hidup, kayu lapuk. Fungsi jamur untuk dimakan. Yang ketiga, jenis atau nama jamur, jamur maitek. Tempat hidup, kayu lapuk. Fungsi jamur sebagai campuran sop atau ditumis. Yang keempat, Agaricus biporus atau jamur Campignon. Tempat hidup, kayu lapuk. Fungsi jamur bergizi tinggi untuk dimakan. Peranan jamur yang merugikan. Divisi jamur Ascomycota. Jenis atau nama jamur yang pertama, Aspergillus fumigatus.
tempat hidup atau medium, tumbuhan busuk atau tumbuhan manusia. Kerugian atau penyakit yang ditimbulkan, penyakit saluran pernapasan dan paru-paru. Yang kedua, Cryptophyton tonsurans. Tempat hidup, rambut kepala. Kerugian atau penyakit yang ditimbulkan, penyakit tinea capitis yang menyebabkan gatal, ketombe, dan rambut mudah patah. Yang ketiga, jenis atau nama jamur, Cryptophyton rubrum. Tempat hidup, kulit pada daerah lipatan dan sela-sela jari kaki. Kerugian atau penyakit yang ditimbulkan, penyebab penyakit Haereles foot. Yang keempat, Blastomyces brasiliensis. Tempat hidup, tubuh manusia. Kerugian atau penyakit yang ditimbulkan, penyebab bilostomikosis atau infeksi kulit, hati, dan paru-paru. Itulah tadi materi yang dapat kami paparkan. Semoga dapat bermanfaat dan bisa jadi ilmu baru buat kalian. Terima kasih telah menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.